Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada pembahasan kali ini kita akan mencoba untuk membahas input beban portal arah Y dulu ya. Dimana setelah kita hitung tributary kemarin, khususnya pada portal arah Y ya. Nah, di sini itu kita yang awalnya mendesain dia 3 dimensi, kita ubah dia menjadi 2 dimensi, dimana arah Y itu ditandai oleh warna kuning dan arah sumbu X itu ditandai warna biru ya. Nah, setelah itu sini didefinisikan oleh beban merata dan beban titik ya untuk input bebannya itu. Nah, kemarin kita telah menghitung berat portal analisis. Berat portal analisis ini yang kita hitung itu adalah berat portal sumbu Y saja tanpa adanya pengaruh SIDL maupun live gitu ya. Nah, sehingga untuk eh, mendefinisikan fungsi dari berat portal ini, itu kita perlu mengubah ya dari 3D model ini menjadi 2 dimensi. Nah, kenapa diubah jadi 2 dimensi? Karena ini itu adalah portal ya. Kita tuh mendesain portal dalam bentuk 2 dimensi. Nah, pertama-tama kita perlu menghapus dulu. Pastikan di sini kuncinya kebuka ya. Nah, kita menghapus dulu struktur di sumbu Y kecuali sumbu Y yang di tengah ini. Nah, jadi yang kita sisain hanya yang di tengah ini gitu ya. Jadi kita blok aja semua ini, delete, dan ini pun delete. Nah, sehingga kita dapat satu portal sumbu Y saja. Nah, kita cek dulu di sini, klik kiri dan klik kanan, ya, itu berada di X berapa itu, locationnya. Di sini pada sumbu YZ ya, sumbu YZ dengan X sebesar 20,8. Nah, maka dari itu kita pastikan ini di biru, kemudian view, set 2 dimensi view, kita ke sumbu YZ. Nah, dengan X tadi 20,8 ya. Itu apply. Nah, maka dia akan nampak portal seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, setelah kita ubah dia 3 dimensi jadi bentuk portal seperti ini, 2 dimensi, kita jangan lupa di save as ya. Di save as dengan nama file yang berbeda. Tambahin aja ujungnya ini portal Y gitu ya. Setelah itu di save. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Setelah itu, kita blok semua ini. Kita assign dalam frame load distribute. Nah, kita delete dulu bebannya ya. Beban deadnya kita delete. Oke, setelah itu kita preview select. Artinya apa? Artinya semua yang kita pilih tadi kita pilih kembali. Setelah itu SIDL juga kita hapus. Oke, setelah itu preview select kembali. Beban live kita hapus ya. Nah, setelah dihapus kita cek dulu di sini apakah masih ada beban. Udah non. Apakah di sini ada beban? Dia juga udah non. Berarti ini penghapusan bebannya udah selesai ya. Kita lanjut input beban tributarinya. Portal yang telah kita bikin ini tanpa ada beban itu kita definisikan dengan berat sebagai berikut gitu ya. Nah, step selanjutnya itu kita perlu mendefinisikan jika eh, portal tersebut dibebani oleh semua SIDL gitu ya. Nah, maka dari itu ini kita copy dulu aja. Oke, dan itu kita hitung. Kita ini dulu ya, copy dulu template yang ini, CTRL-C, kemudian paste di sini.
kita dapat satu template lagi untuk portal yang SIDL nya kita pertimbangkan. Oke, pertama sebelum kita berjalan lebih jauh ya untuk menghitung semua ini, kita linkkan dulu B1 ini ke sisi ini. Nah, jadi kalau kita ubah ini ya, semuanya ikut berubah. Nah, selanjutnya yang kita ubah itu L balok ini ya. Nah, kita mencoba rumus VLOOKUP ya, sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung, referensinya itu yang ini, satu titik koma ya, sesuaikan dengan Excel teman-teman sekalian. Kalau di sini munculnya koma, maka titik koma saja. Kebetulan di Excel itu titik koma. Nah, kemudian tabel referensinya atau tabel array-nya tuh kita cari ke estimasi dimensi. Nah, ini kemudian semua ini kita blok dan pastikan dikunci C4 dan H9 nya itu di F4 ya. Nah, setelah itu titik koma lagi, kolom number index. Nah, kolom number indexnya nomor 2 ya, karena panjang balok tadi itu di kolom 2. Kemudian range lookup-nya titik koma lagi, false. Nah, setelah itu selesai, kita enter. Nah, ini kita copy ya, paste di sini dan paste di sini. Itu pun ini kita paste di sini, paste di sini, dan paste di sini. Oke. Nah, selesai, kita ini juga kita linkkan dulu ya ke sisi sebelah sini. Nah, ini juga. Oke. Agar apa? Agar pada saat kita merubah salah satu nomornya atau update nomornya itu semuanya ikut berubah gitu. Nah, setelah selesai, kita cek dulu di tributary area portal Y-nya. Nah, beban merata itu ada berapa tipe ya kita definisinya? Ini 1, 2, 3. Oh, ada 2. Beban meratanya ada 2. Kemudian kita selesaikan dulu beban merata. B1 dan B4. Oke. Kemudian di sini di berat portal analisis ini di bagian QD-nya ini yang nomor 1 ya. Kita linkkan ke tributary area yang ID ini. Nah, kita jumlahkan dia dengan sisi yang ini. Oke, setelah selesai kita enter. Nah, lanjut lantai 2 sampai 4 itu dilingkan hal yang sama, namun di lantai 2 sama 4 gitu ya. Gitu pun lantai atap kita lakukan dengan hal yang sama. Nah, ide ini kita akan input di SAP itu sebagai beban SIDL gitu. Nah, jumlah baloknya berapa? Jumlah balok itu kita mendefinisikan satu balok ini tuh untuk balok ini dan balok ini gitu ya. Jadi beban yang sama dengan posisi yang berbeda. Jadi kita inputnya 2 buah di sini. Yaitu B4. Nah, B4 tuh kebetulan di tengah gitu ya. Pada tuh kita cukup masukin aja lantai satunya berapa, kemudian lantai 2-nya berapa, kemudian lantai 3-nya berapa. Oke, sudah selesai. Dia jumlahnya 1 ya, karena posisinya hanya di tengah saja, yang ini, yang warna kuning ini ya. Sudah selesai, kita insert lagi untuk beban titiknya. Nah, kita cek dulu sini ada beban, ada berapa beban titik yang kita definisikan gitu ya. Ini 1, 2, ada 2 saja. Nah, maka dari itu kita cukup insertnya kurang lebih seperti ini. Oh ya, ini aja. Ini kita copy ROC
dan di sini di bawah di pas di elemen kolom ini ya, kita klik kanan insert copy cells. Nah, sehingga dia menambahkan dua baris lagi ya. Ini baris 3, ini baris 4, ini 5, ini 6. Oke. Nah, jumlahnya menyesuaikan dengan pendefinisian kita di bibliotary gitu. Nah, L balok induknya ya, rumus L balok induknya kita hapus. Kalau beban titik nanti ini jadi PD ya. Ini jadi PD karena kalau beban titik dia notasinya jadi huruf P gitu. Ini, nah setelah itu L baloknya kita delete. Dan nanti dia akan referensi di total beban elemennya. Karena satu parameter kita hapus. Kita oke saja. Nah, setelah selesai rumusnya ini kita benarkan dulu ya. Referensinya kita hapus. Nah, cukup PD kali jumlah balok saja. Nih, ini copy paste ini, paste di sini, dan begitu pun dengan yang ini. Nah, setelah selesai, kita lanjut masukin dia itu balok berapa. Balok 2 dan balok 2 ya. Oke. Ini B2. Ini B2. Oke. Nah, itu untuk PD-nya, kita linknya tidak perlu dikumulatifkan tadi. Karena kita udah merekapnya sebelumnya di area ini. Oke. Ini juga sama dengan ini. Dan yang terakhir, ini sama dengan ini. Nah, itu pun yang bawahnya. Oh, kita tadi salah rekap ya, tapi gak apa-apa. Karena kebetulan jumlahnya sama-sama 2 gitu. Oke. Posisi 3 dan 4 ini kebalik ya tadi, tapi nggak apa-apa. Nah, untuk balok ini, itu posisinya ada 2 ya, sini dan sini. Nah, kebetulan sama, maka dari itu kita hitungnya sekali aja. Tapi nanti inputnya 2 kali di SHP 2000. Begitu pun dengan ini, dia ada 2 sisi ya. Sisi yang ini, dan sisi yang ini. Gitu. Jadi kita definisikan satu untuk 2 kali input, seperti itu kurang lebih. Ini udah 2, ini 2 buah juga. Nah, udah berubah semua ya. Nah, selanjut yang kita update itu adalah berat totalnya. Nah, ini kita kumulatifkan dia dengan insert copy yang baru gitu. Itu enter. Ini kita copy, paste di sini, paste di sini. Oke, sudah selesai, maka berat portal analisis yang telah kita libatkan dengan SIDL itu udah selesai gitu ya. Nah, kita lanjut ke SAP 2000. Nah, ini bebannya udah kita hapus. Kita perlu menginputnya dari rekapitulasi beban ini. Setelah kita kurangi dengan balok ya, untuk beban merata. Oke, untuk beban titik kita tidak kurangi dengan balok. Oke, pertama kita input dulu. Kita input yang ini ya. Ya, KID B1. Itu yang tengah nih. Kita cek lantai 1 sampai lantai 4-nya kebetulan sama di sini. QL dan QD ya. Kenapa sama? Karena di sini tidak koridor ya, bukan koridor ya. Jadi, makanya itu kita inputnya berbarengan ya. Kiri dan kanan lantai 1 sampai 4. Oke, setelah selesai, ini kita assign frame load distribute. Kita masukin yang SIDL dulu, pastikan ini di add, dan absolute distance from E. Nah, kita cek bentuk bebannya itu berbentuk apa gitu ya. Nah, di sini karena dia sumbunya ini kita rotasikan. Berbentuk trapesium. Nah, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya itu teman-teman cukup tahu ya, panjang total ini berapa, panjang total B1 berapa, dan panjang tinggi segitiga ini berapa.
untuk tahu panjang tinggi segitiga nih, itu dia 2,8 dibagi 2. Nah, kita masukinnya di poin nomor 2 nih ya. 2,8 bagi 2. Enter. Nah, untuk poin nomor 4, itu kita masukin dia total panjang ini. Nah, 8,2 ya. 8,2. Poin nomor 3 tuh tinggal dikurangin ya. 8,2 dikurang 1,4. Nah, ini tuh apa? Ini tuh adalah trapesium ya. Pada posisi 1,4 dia tuh ada kenaikan beban. Ya, ini. Di posisi 0, bebannya tuh 0. Kemudian di posisi X sama dengan 1,4 dia ada beban setinggi ini. Nah, kemudian di posisi 6,8 ya. Di sini dia ada beban juga yang sama. Karena dia bebannya lurus seperti ini ya. Dan terakhir di posisi ordinat 8,2 dia bebannya 0. Nah, ini kita masukin dengan angka yang di Excel. Nah, 13,63. Ini kita jumlahkan langsung ya. 13,63 plus 4,647. 13,643 plus 13,63 sorry, plus 4, plus 4,647, itu enter. Nah, ini kita copy paste di sini, pastikan dia SIDL, satu apply. Oke, harusnya dia udah terinput ya, bentar. Oke, dia udah terinput. Biar kelihatan, kita ke view, display options, kemudian pada area kiri ya. Di sini itu kita tidak perlu extrude. Dulu. Nah, sehingga dia kelihatan ya kalau kita udah masukin beban atau belum gitu. Lanjut dengan kita preview select. Oh ya, tadi udah kita ganggu sedikit ya. Kita select lagi aja nggak apa-apa. Nah, kemudian ini ubah live dan masukin beban live nya besar 5,573 plus 4,647. 4,467. Setelah itu di enter. Nah, ini kita copy paste di sini. Itu di add ya, pastikan dia ubah jadi live. Oke, setelah selesai kita lanjut input yang beban atap. Nah, kita mempertahankan settingan ini live untuk atap. Kita tambahkan ini 2,229 kali 2, 2,229 kali 2. Kenapa kali 2? Karena sama ya kiri dan kanannya. Nah, ini kita copy paste di sini. Nah, kita preview select sehingga dia memilih apa yang kita pilih sebelumnya. Kita ubah SIDL dan masukin bebannya berapa, 3,565 dikali 2. Nah, ini paste di sini. Itu di add ya, jangan di replace, di add. Apply. Nah, setelah selesai, maka sisi yang ini udah selesai ya, ini dan ini. Kita lanjut ke sisi yang koridor. Nah, koridor itu beban matinya sama ya, antara lantai 1 sampai 4. Perbedaan itu di live ya. Nah, kita fokus input SIDL dulu ya, lantai 1 sampai 4. Oke, 1 sampai 4 udah kita select, kemudian kita assign frame distribute beban SIDL gitu ya, dengan panjang yang berbeda, tentu saja berbeda. Kita cek dia bentuknya masih trapesium, sehingga ini tetap 1,4, dan 8,2 ini yang ujung kita ubah jadi 3,6.
Nah, lanjut yang tengah berarti 3,6 kurang 1,4. Oke. 2,2 ya. Oke. Setelah itu kita masukin bebannya. Beban merata dulu 13,63, 13,36 ya. 63. 63. 13,63 plus 4,64 aja. 4,467 di enter, terus di copy paste di sini. Nah, kita selesaikan dulu yang S idealnya. Ini ya. Untuk yang atap itu, oh ya, kita salah input, mohon maaf. Harusnya kita input yang ini ya. Oke, nggak apa-apa. Kita select lagi aja yang kita salah input tadi. Oke. Setelah itu kita replace ya. Kalau salah input kita replace. 3,424. 3,424 dikali 2. Nah, setelah itu apply. Pastikan replace kalau mau merevisi. Nah, replace itu artinya semua beban yang kita masukin, misalnya ada ribuan beban kita masukin, kalau terreplace dia akan menjadi satu kembali ya. Dia seolah-olah kita mendelete dan menghapusnya lagi. Maka dari itu kita perlu detail ya dalam memasuki bebannya gitu. Nah, kita mempertahankan settingan ini dan kita masukin beban atap SID adalah 2,627. 2,627 dikali 2. Oke, itu apply. Nah, kita pertahankan settingannya, kita preview select saja. Kemudian SIDL, kita pilih yang atap dulu ya. Nah, di sini 1,643. 1,643 dikali 2. Oke, setelah itu apply. Nah, lanjut ke lantai 234 ya. Dengan, oh ya, tadi ini harusnya di add, bukan di replace. Oke, tapi loadnya masih aman ya, karena kebetulan load patternnya berbeda. Nah, ini pastikan kita ubah di add ya. Kalau kita ingin mengubahnya, kita menghapus dengan load pattern yang sama dan diubah dengan load pattern yang baru gitu. Maksudnya load pattern yang sama dengan beban yang berbeda gitu. Maka kita replace. Nah, kalau kita ingin menambahkan, kita tambahkan. Nah, lanjut kita add ya. Kita add dulu beban 234 dengan total bebannya itu sebesar 6,554 dikali 2. Nah, setelah itu apply. Nah, selesai, kita lanjut add di beban yang 1, yaitu 8,196 dikali 2, karena sama ya kebetulan kiri dan kanannya. Nah, setelah selesai beban meratanya, kita lanjut ke input beban titik. Nah, di sini B21, artinya grade 1 ya. Grade 1 itu sisi ini. Nah, dia ada dua sisi ya, sisi ini dan sisi ini. Nah, maka dari itu kita inputnya langsung kanan kiri saja. Oke, caranya kita pilih dulu sisi ini dan sisi ini. Oke, kita assign-nya itu assign frame load, join load ya, force dengan beban SIDL, beban mati dulu sebesar 77,274. Nah, kita masukin di force global Z, pastikan ini add ya, minus 77,274. 77,274. Oke, apply. Nah, setelah itu, oh ya, ini ubah minus ya, mohon maaf. Kita replace previous select dulu. Ini diubah minus. Kita add ya.
Sebentar. Oke, kita reset dulu ya. Ini kita select lagi. Kita replace dulu aja. Kita replace. Nah, ini bebannya ke bawah. Oke, setelah itu kita dengan settingan yang sama ya, preview select, kita masukin beban live-nya. Nah, sebesar 18,816. Kebetulan sama gitu. Minus 18,816. Oke, setelah itu apply. Setelah live-nya udah, kita lanjut input yang atap dulu. Nah, kita mempertahankan settingan ini, live-nya itu sebesar 7,526. 7,526. Setelah itu apply. Ini kita add ya, mohon maaf. Untung tadi load pattern berbeda, jadi tidak berpengaruh gitu. Nah, ini juga kita pilih lagi beban SIDL sebesar 38,406. Nah, setelah itu di apply. Ya, setelah semua ter-apply, kita fokus ke beban titik balok B2. Nah, di sini karena dia ada pengaruh koridor, maka live load lantai 1 dan 2, 3, 4-nya itu berbeda gitu ya. Ada itu kita fokus input SIDL dahulu. Oke, kita SIDL sebesar 134,426 minus 134,426. Pastikan dia di add gitu. Nah, lanjut ke SIDL atap saja sebesar 76,812. Itu apply. Nah, lanjut ke lantai atap dulu. Kita masukin dia live-nya tuh sebesar 15,053. 15,503. Itu apply. Nah, lanjut ke lantai 2, 3, 4 ya. Kita masukin bebannya itu sebesar 45,717. 45,717. Apply. Nah, lanjut yang lantai 1 sebesar 53,243. 53,243. Nah, setelah itu di apply. Ya, kita selesai input bebannya, maka video pembahasan ini juga udah selesai gitu. Oke, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.